Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi pembahasan yang ada di sesi 1 tadi. Sekarang kita masuk ke yang terakhir, manajemen pengelolaan usaha yang keempat, yaitu controlling. Manajemen itu berkaitan dengan fungsi manajemen, jadi mulai dari planning, writing, dan sekarang adalah controlling. Melakukan pengawasan kontrol agar pada saat operasi organisasi, agar operasi wirausaha, bisnis, dan industri Anda itu sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dari awal, supaya tujuan tercapai. Jadi, beliau ada persoalan di perjalanan. Jadi, ditarik kembali untuk memperbaiki, membenahi, sehingga plan yang dibenahi dilakukan kembali, disempurnakan lagi, sehingga apa? Yang diobati adalah penyakitnya. Proses akan terus-menerus jalan untuk mencapai tujuan tadi. Sehingga apa? Tujuan dari bisnis Anda, pekerjaan Anda pada akhirnya akan sesuai dengan harapan. Keuntungan Anda secara material maupun immaterial. Apa yang mesti diperhatikan? Dalam konteks kontrol, melakukan sesuatu agar sesuai dengan porsinya. Mengontrol agar sesuai dengan sasarannya, agar tidak lari dari apa yang sudah direncanakan. Jadi, yang menjadi poin sentralnya adalah perencanaan. Sampai tahap ini dilihat rencana-rencana membandingkan. Sudah tercapai atau belum? Kalau belum, ada apa? Nah, ada apanya ini yang harus dibenahi. Maka, apa yang harus diperhatikan dalam konteks controlling? Ini yang pertama, perhatikan tujuan yang sudah ditetapkan untuk sesuai dalam terencana tujuan bandingan rencana dengan tujuan mungkin atau tidaknya. Yang kedua, melakukan penawaran terhadap sistem operasional secara keseluruhan, bandingkan budget dan aktual yang kita miliki dan aktual yang sedang berjalan memungkinkan tidak untuk sampai ke tahap tujuan tadi, atau ada pengeluaran di luar itu, atau ada kondisi-kondisi di luar ekspektasi yang memungkinkan itu berhenti berjalan. Itu harus cepat diantisipasi. Namanya juga kontrol untuk mengantisipasi salah satunya supaya apa? Supaya masalah yang lebih besar mencapai tujuan tidak terjadi. Dan yang keempat, melakukan evaluasi yang dicapai. Yang kelima, memberikan masukan untuk perbaikan di masa depan, masa yang akan datang. Jadi, apa yang kita tentukan dalam kontrol kali ini menjadi catatan perencanaan untuk berikutnya. Sehingga perencanaan kegiatan di semester kedepannya. Nah, sekarang bagaimana mendesain organisasi? Bagaimana mendesain bisnis usaha, dan beberapa langkah yang mungkin kita lakukan adalah 1. Menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas. Harus jelas tujuan, harus jelas sasaran. Karena ini menjadi orientasi akhir proses bekerja kinerja yang dilakukan. Dan yang kedua, mengelompokkan atau menghubungkan bagai fungsi dalam organisasi kecil yang akan Anda bangun. Tim kerja yang akan Anda buat untuk bisnis usaha Anda. Dari apa yang sudah Anda tetapkan, sehingga memang pengelompokan itu perlu dengan siapa? Tentu dengan orang-orang, dengan mereka yang jiwa dan pemikiran yang sama atas visi misi yang ingin dicapai pada pilihan market, pilihan usaha, bisnis yang akan Anda tempuh. Kemudian, menguraikan pekerjaan tersebut akan diisi dalam proses perjalanan bisnisnya bersama karena rekan bisnis atau teman-teman Anda atau dengan karyawan yang akan Anda pilih. Prinsip-prinsip yang dilakukan adalah 1. Melekat. Untuk organisasi melekat itu fungsi melekat pada organisasi. Untuk dunia bisnis dalam kaitan Anda sebagai organisasi kecil juga gitu, ada wewenang, ada tanggung jawab, ada komunikasi, ada hubungan gini. Ada hubungan staf meskipun Anda anggap ini adalah wirausaha. Ada persoalan bos,
atau bawahan, tetapi Anda tetap memilih tetap menjadi bos. Untuk bisnis Anda, maka harus ada hubungan lini dan staf. Rentan kendali, struktur ada kesatuan pemerintah dan itu didesain lebih fleksibel kalau untuk wirausaha. Dan yang kedua, pengelompokan aktivitas. Ada pengelompokan fungsi wilayah produk, jadi tidak satu merta melakukan semua hal, nggak mungkin, mustahil. Jadi ada gejala Jadi ada kejelasan pengelompokan aktivitas. Jadi emang butuh beberapa orang, misalkan untuk makanan saja siapa yang memasak, siapa yang punya menu, siapa yang ahli dalam menata, dan segala macam, yaitu tidak bisa dilakukan dalam satu orang meskipun dari tahap awal Anda memang hanya dalam bentuk tim kecil. Namanya juga memulai, lalu paling tidak lama tapi pasti itu sudah harus dipikirkan bahwa ada pengelompokan aktivitas sehingga ketika itu berkembang itu akan menjadi lebih mudah. Yang terkait dengan struktur juga begitu, struktur organisasi, struktur apa yang ingin Anda bentuk, apakah lini, staf, metrik, atau apapun bentuknya yang dicapai dalam organisasi kecil dari bisnis Anda. Ada 5 hal yang dibutuhkan sebagai 5 sumber kekayaan dari sebuah bisnis atau organisasi. Yang pertama, SDM. Kalau ingin berkembang menjadi bisnismen yang handal bersama dengan rekan atau teman, Anda harus menentukan teman atau rekan yang SDM-nya oke. Memiliki visi dan misi panjang di masa depan. Dan yang kedua, finansial. Jadi bagaimana ini dibangun sejak sekarang, mulai mendorong, mencari rekan, cari sumber-sumber pendanaan, atau mempunyai tim untuk bekerja membangun finansial ini. Dan yang ketiga, sosial. Hubungan dengan banyak orang, karena ini akan menentukan semakin gede wilayah sosial Anda, semakin besar kemungkinan wilayah bisnis yang akan Anda kejar itu untuk memberikan keuntungan. Dan yang kelima adalah jejaring. Terkait dengan rekan bisnis, dengan kelompok-kelompok tertentu yang akan menjadi pemodal itu sudah bisa dilihat dari sekarang. Jejaring itu harus dibangun. Malah luas jejaring Anda, semakin enak Anda membangun bisnis besar. Nah, perencanaan tenaga kerja ini juga menjadi pertimbangan yang tidak bisa dianggap sebelah mata. Artinya gini, walaupun bisnis yang akan Anda bangun di beberapa waktu ke depan adalah bisnis kecil, maka harus mesti dipikirkan tenaga kerja, walaupun hanya 1 orang atau 2 orang. Harus ada perencanaan tenaga kerja. Jadi jangan pandang sebelah mata usaha yang Anda lakukan, tetap anggap ini organisasi bisnis yang sangat besar. Anggap ini sebagai wilayah yang besar untuk mengkulasi segala sesuatu, melakukan secara besar untuk bisnis yang kecil. Karena terbiasa mengelola yang besar, mudah-mudahan menginvestasinya akan sampai ke tahap sana. Yang pertama adalah perencanaan tenaga kerja itu memperuntungkan kebutuhan. Beberapa orang kebutuhan tenaga kerja Anda untuk apakah termasuk analisis jabatan. Anda pilih, Anda tentukan kategori apa yang Anda hendaki, bagaimana yang Anda perlukan. Ya, sudah berarti untuk hari ini sudah yang ini aja dulu. Berarti kategori manusianya harus ada yang bisa handal untuk di luar ini apa. Nah, itu termasuk perhitungan kebutuhan, namanya kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua, sumber tenaga kerja, apakah internal, jasa pengawalan, lembaga pendidikan dari perusahaan. Tapi kalau jenis umum saja yang Anda ambil dari pegawai-pegawai yang sudah
pernah bekerja di bisnis yang sama, atau Anda membuka lowongan kerja secara umum, atau dari teman ke teman, atau dari saudara ke saudara, paling tidak secara profesional. Meskipun hubungan manusianya muncul, kedekatan emosionalnya ada, tapi tetap aturan main sebagai manusia terpilih itu tetap menjadi desain dasar. Jadi jangan memilih karena kedekatan tapi tanpa punya saat kemampuan. Nah, ini menjadi masalah besar nanti pada proses penyelesaian atau berjalannya bisnis yang dilakukan. Sulit sekali untuk mengeluarkan duri dalam daging, hanya gara-gara sulit untuk mengambil keputusan. Jadi lebih baik dari awal berjelas-jelas dulu, cari orang-orang yang mau profesional di bidang itu. Pengelolaan wirausaha juga erat kaitannya dengan perencanaan usaha yang Anda lakukan. Ini paling tidak ada 2 yang mesti Anda pikirkan. Yang pertama adalah perencanaan usaha berkaitan hal tertulis yang berisikan misi usaha, usulan usaha, operasional usaha yang akan Anda lakukan, termasuk rincian strategi dan peluang-peluang yang mungkin Anda raih dalam proses berjalannya, termasuk market dan pasar yang mungkin ingin Anda gapai. Dan fungsi dari perencanaan itu adalah sebagai pedoman untuk mencapai keberhasilan manajemen usaha yang Anda lakukan, dan biasanya itu dalam bentuk ringkasan eksekutif. Bentuknya apa? Maksud usaha, usulan finansial termasuk permintaan dana, cara penggunaan dana, dan cara membayar atau melunasi kembali dana-dana yang dipinjam. Kemudian yang kedua sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan permodalan yang bersumber dari luar atau dalam bentuk apakah Anda membuat proposal atau mencari sumber-sumber pendanaan lain, pembangkan dan rekan bisnis, atau dari orang-orang yang memang penyedia dana untuk bekerja sama. Bentuknya bisa manajemen usaha, pemasaran, atau produksi operasional, atau keuangan perusahaan atau uang pribadi. Sekian dari saya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.